Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memilih video ini. Berjumpa lagi di channel Alkandari. Pada kesempatan video kali ini saya akan share kepada teman-teman tutorial cara pemasangan kamera mundur di mobil Calya. Ini adalah Calya facelift keluaran akhir 2020. Untuk mobil ini dia hanya memiliki fitur bawaan head unit, double din, touchscreen. Dia sudah memiliki layar, namun belum disematkan kamera mundur. Nah, di sini kita akan share untuk pemasangannya. Kamera yang kita gunakan adalah kamera yang model bulat, infrared. Jadi dia pemasangannya kita tanam, ya, biar lebih aman dan safety. Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan kita akan masuk pada proses pemasangannya. Pertama-tama yang akan kita lakukan sebelum kita menyambungkan kabel-kabel dari kameranya, terlebih dahulu kita melepas beberapa cover dashboard di mobil ini. Kita mulai dari sisi sebelah kanan, yaitu melepas panel cover dari kisi-kisi AC di sebelah kanan. Kemudian di bagian bawahnya kita lepaskan untuk cover dashboard tempat switch power window-nya. Itu kita bisa gunakan alat pencungkil, ya, atau kita gunakan alat yang tumpul agar tidak merusak dashboardnya. Setelah kita lepas di sisi kanan, kita beralih ke sisi sebelah kiri. Kita mulai melepas untuk dashboard di bagian tengahnya ini, di kisi-kisi bagian kiri. Kita cungkil di sisi pinggir bagian luar, lalu kita tarik. Ini untuk melepasnya kita sentak, ya, jangan diayun, biar nanti klip pengancingnya tidak patah. Lalu kemudian kita lepaskan untuk cover dari speedometernya biar agak longgar. Nah, setelah terbuka untuk cover yang ini, kemudian kita lepaskan untuk soket lampu hazard, ya, karena dia menyatu dengan cover yang sisi di bagian tengahnya. Nah, setelah terlepas, kemudian kita lanjutkan untuk mengeluarkan cover daripada display speedometer yang menyatu dengan kisi-kisi AC di bagian tengah untuk sisi kiri dan kanan. Ya, caranya cukup kita tarik, karena di sini tidak menggunakan more, dia hanya berbentuk klip pengancing. Jadi cukup kita tarik. Kemudian kita keluarkan di sisi sebelah kanan. Selanjutnya kita akan melepas 4 buah more dengan menggunakan obeng plus atau obeng bunga. Setelah kita melepas 4 buah more di sisi atas, bawah, dan juga di bagian kiri, atas dan bawah, selanjutnya kita akan mengeluarkan head unit ini. Dan kita akan lihat untuk beberapa soket di bagian belakang. Perlu diketahui untuk soket bawaan pabrikan dari head unit mobil ini, dia belum memiliki soket colokan untuk kabel RCA. Nah, jadi untuk pemasangan ini maka kita perlu memperhatikan untuk sambungan kabel RCA dan juga sumber tegangannya nanti untuk power 12 volt pada kabel kamera mundurnya. Nah, kita lepaskan dulu semua soket ini. Lalu kemudian kita akan melakukan penyambungan kabel. Selanjutnya kita akan keluarkan untuk kamera mundur ini. Kita akan lihat untuk kabelnya. Nah, bentuknya seperti ini. Model kameranya bundar. Untuk kamera ini dia ada 2 pilihan. Bisa kita pasang dengan cara ditanam, bisa juga menggunakan bracket bawaan ini. Nah, bracket ini sudah disertai dengan skrup atau more yang opsinya bisa kita pasang di bawah lampu plat kendaraan. Jadi modelnya tinggal disekrup. Namun saya rasa untuk pemasangan seperti ini kurang safety, karena bisa saja skrupnya atau more-nya dilepas lalu kameranya dicopot, atau jika ada yang melihat juga bisa rawan untuk diputar-putar.
Nah, sekarang kita lepaskan kabel pengikatnya dan kita akan lihat kabel RCA. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kabel yang saya pegang ini, yang kabel merah ini untuk power 12 volt yang kita sambung ke kabel mundur, lampu mundur. Dan juga di kameranya seperti ini. Panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah, di sini kabel RCA. Ini panjangnya cukup mumpuni untuk dari depan ke belakang. Nah, di sini ada 2 untuk colokan RCA yang berbentuk colokan jantan, dan juga ada kabel untuk input powernya. Nanti kita akan colokan di soket ini. Dan untuk kabel RCA yang satu ini kita posisikan di belakang, kita akan sambung dengan kamera mundur ini. Nah, caranya kita bisa sambungkan seperti ini. Untuk yang soket RCA kuning kita pasangkan di sini. Kemudian untuk yang kabel merah ini kameranya, dan yang soket RCA betina kita colokan dengan soket hitam dari kabel merah ini. Nah, jadi penampakan seperti ini. Kemudian untuk kabel sumber tegangan yang merah sebelah kiri ini kita akan satukan dengan kabel merah dari kamera. Jadi caranya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kita satukan begini. Kabel merah yang sama ini adalah kabel untuk sumber tegangan 12 volt. Ya, teman-teman bisa lihat sambungannya seperti ini. Nah, jadi kabel merah ini kita satukan. Lalu kemudian jika sudah di posisi belakang kita sambungkan dengan plus lampu mundur. Nah, untuk groundingnya kabel hitam ini boleh kita ambil di grounding lampu mundur atau di bodi boleh juga. Nah, kita lepaskan kembali dan kita akan lakukan penyambungan. Tetap stay tune di video ini, jangan lupa like jika teman-teman merasa ini penuh manfaat. Baik, sekarang kita akan melakukan penyambungan. Jadi karena head unit dari Calya facelift ini bawaannya sudah menggunakan head unit layar, namun untuk soket penyambungan di belakangnya itu belum ada soket untuk colokan kabel RCA seperti ini ya. Jadi dia belum menggunakan model head unit yang sudah ada colokan RCA di sini, AV in-nya dan AV out-nya dan lain sebagainya. Jadi karena di sini cuman ada kaki soket, jadi nanti ini mau kita akali saja supaya nanti penyambungan tetap bisa berfungsi normal ya. Jadi di sini yang saya mau gunakan adalah kaki daripada lampu plafon ini. Ini ada lampu plafon untuk aksesoris tambahan. Nah, di sini karena lampu seperti ini dia menggunakan 2 macam soket. Ada soketnya yang model Feston seperti ini ya. Jadi dia model Feston seperti ini, ada juga yang seperti ini. Ya, ada juga yang model seperti ini. Nah, di sini yang kita mau ambil adalah untuk soket kecilnya ini. Nah, kebetulan karena soket kecilnya ini bisa masuk di kaki dari head unit ini, jadi nanti ini akan kita fungsikan ini. Nah, kita langsung saja. Jadi saya jelaskan kembali biar teman-teman paham ya. Ini 2 untuk kabel RCA yang mengarah ke belakang, nanti ke kamera mundur ini ya. Jadi nanti ini akan kita sambungkan ke lampu mundur ya. Kemudian akan tersambung ke sini. Akan tersambung ke sini yang di kamera ini ya. Itu nanti kita akan lanjutkan untuk pemasangannya. Nah, sementara untuk yang di ujung satunya dia menggunakan soket seperti ini juga. Jadi dia menggunakan ujung kabel RCA seperti ini yang model jantan. Nah, jadi nanti ini yang kabel merah ini adalah untuk input strom 12 volt ya. Untuk strom 12 voltnya nanti kita akan ambilkan di sini. Jadi di sini kita ambilkan
di mana ya? Ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang itu dia di sini, di pin yang kedua di bagian atas. Nanti teman-teman bisa cek, nanti bisa dihitung dari sebelah kanan ya, bagian atas itu nanti tempat untuk mengambil strom 12 volt untuk yang kabel merah ini ya. Kemudian untuk yang kabel RCA ini, karena di sini tidak ada soket untuk RCA, jadi nanti akan kita ambil di sini, di pin yang paling atas sebelah kiri di sini. Maka kita akan menggunakan soket kecil seperti ini. Ini nanti akan kita potong ya, kita potong kabelnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya lakukan penyambungan. Mohon maaf tidak saya videokan tadi untuk pada saat pemasangan penyambungannya, karena berhubung saya lakukan sendiri. Jadi di sini sudah saya sambung. Untuk kabel RCA yang menuju ke kamera itu, yang kabel panjang ini, itu ujung satunya kita potong ya. Jadi soketnya kita lepas. Soketnya ini, jadi soketnya saya potong kayak gini. Jadi yang tadinya ini adalah kabel untuk power, dan yang 3 tadi ini kabel yang dari sini, dari soket ya. Nah di sini saya potong untuk kabel soketnya. Jadi karena yang kabel hitam yang besar ini isinya ada 3 kabel kecil ya, ada merah ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini ada merah, ada hijau, ada hitam ya. Untuk yang merah ini, jadi karena kita udah potong, jadi ini kita nggak fungsiin lagi sebagai kabel power, kita ngambil dari sini aja langsung. Jadi dari 3 kabel ini. Nah dari 3 kabel ini, inilah dia. Nah hitam, hijau, dan merah. Oke, dari kabel RCA ini nggak difungsiin lagi. Tadinya ini sebagai kabel powernya. Oke, jadi setelah kita potong, ini untuk kabel RCA nya kita tidak pakai, kita potong ya. Sini saya jelaskan kembali. Jadi yang untuk sambungan 12 voltnya itu kita ngambil di sini untuk di soket pin belakang ya. Jadi teman-teman nanti hitung aja ya di posisi bagian atas kalau kita ngambil dari sini. Gini. Ini posisinya kan kamera kayak gini ya kan, posisinya kayak gini. Jadi ketika kita buka berarti dia di posisi bagian bawah kedua ya, dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Itu di pin kedua kita selipkan aja ke lubangnya supaya nanti masuk ke dalam. Ini kita sambungkan dia ke kabel yang warna merah. Kemudian yang kabel warna hijau itu untuk gambarnya biar tampilannya kelihatan, itu kita gunakan ini soket kecil. Tadi saya ngambil dari ini, dari soket lampu plafon yang seperti ini. Jadi saya potong kabelnya, saya gunakan soket kecilnya ini. Oke, inilah dia hasilnya. Jadi saya buang yang satu, tadinya kan isi 2 pin, jadi saya keluarkan 1 pinnya, jadi 1 aja, yaitu yang akan tersambung ke kabel warna hijau. Jadi tinggal kita selipin. Ini posisinya nanti di sini. Kalau teman-teman lihat nanti ini tidak sempat lagi untuk saya ya, karena udah tersambung ya, agak keras sih. Cukup kayak gini aja. Jadi di sini nanti teman-teman bisa hitung di pin pertama di posisi bagian bawah. Di sini kan ada 2 baris ya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di soket besar ini pin kedua, pin di baris kedua ya, ini kan di atas, ini 1 ini nih yang paling bawah sebelah kanan ya. Jadi urutan pertama ya, di paling bawah pin pertama. Oke, kita sambungin ini. Jadi posisinya kayak gini, tinggal kita tancapin aja. Oke, setelah kita tancapin seperti itu, kemudian untuk kabel hitam untuk groundingnya ini kita langsung sambungin aja ke bodi sini, ke bodi masa sini. Oke, jadi 3 kabel ini sudah tersambung. Nah sekarang tinggal kita pasang kembali. Ini karena
untuk head unit bawaan dari Calya facelift ini dia memang sudah double DIN, sudah layar, tapi untuk colokan sambungan kabel RCA dari kamera itu nggak ada untuk soket betinanya. Jadi caranya kita buat kayak gini. Oke, tinggal kita pasang. Nanti sebentar kita rapiin. Oke. Jadi seperti itu untuk cara penyambungannya. Nanti akan kita lanjutkan di kabel RCA yang menuju ke kamera parkir ya, kamera mundur di belakang. Ini ujungnya. Oke, ujungnya ini akan kita sambungkan nanti dengan kameranya. Oke. Jadi kamera yang ini kita langsung colokkan ke sini nanti. Terus ini yang soket merah kita colokkan dengan soket jantan hitam. Ini untuk sumber tegangan 12 volt. Di sini ada dua pin kabel hitam dan merah. Yang merahnya ini untuk tegangan 12 volt. Ini kita sambungin aja ke positif lampu mundur. Ini di negatifnya, ke bodi juga bisa. Nanti ini akan kita satukan penyambungannya dengan sumber tegangan yang di kabel sini, yang kita sudah colokkan. Yang dari head unit ini kita sambungkan dengan kabel RCA betina yang dari kamera, pasang kayak gini. Lalu kabel merah untuk sumber tegangannya kita gabung dengan kabel merah yang akan kita sambungkan ke plus lampu mundur kayak gini. Jadi kita gabung saja seperti ini. Setelah kita gabung dua kabel merah ini untuk 12 volt, lalu kita sambungkan ke plusnya lampu mundur ya, di belakang nanti pada saat pemasangan kamera. Ini langsung aja ke negatif atau ke bodi. Nah, setelah tersambung semua seperti ini, kabel-kabelnya sudah tersambung semua ya, kabel RCA sudah tersambung ke head unit. Tinggal kita akan pasang kameranya. Nah, kameranya di sini sengaja saya nggak pasangin cincinnya karena pemilik mintanya ditanam aja. Rekomendasi dari kita juga sih. Jadi sebaiknya kalau saya bilang ke pemilik, kalau untuk pasangan kamera nggak usah yang dibaut-baut sekrup kayak gini, dipasangin cincin, karena itu rawan. Biasa ada yang usil di belakang dimain-mainin ini kameranya. Akhirnya biasa posisi kameranya terbalik, biasa menghadap ke atas, ke samping ya. Karena bisa diputar-putar, bisa dimainin anak-anak. Apalagi mungkin ada orang lebih usil lagi, sekrupnya dilepas, kameranya diambil. Ya, jadi saya saranin ke pemilik mobil nggak usah dipasangin kayak gini, tapi kita pakai yang model tanam aja. Yang penting dia mau kalau kita nanti tanam aja di bumper belakang. Ya, jadi nanti ini akan kita lanjut untuk pemasangannya. Oke, tetap terus saksikan video ini karena kita akan terus lanjut untuk pemasangan kamera parkir di bumper belakang.